Bapak, Ibu guru yang telah hadir dalam ruangan ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini. Terlaksana dengan baik mulai dari awal sampai akhir, dan bagi Bapak Ibu yang mengikutinya tentu diharapkan juga ada manfaatnya. Bagi yang pemateri akan bisa di samping memang menyelesaikan tugas-tugas, bisa menambah wawasan, menambah kemampuan juga nanti teliti lihat ya. Jangan Ibu sayangi kali yang baik-baik itu. Yang siswa kita yang kurang-kurang baik itulah yang harus didekati. Itulah yang harus kita nasihati dengan baik. Ya, guru penggerak nanti supaya dia menjadi lebih baik. Nah, ini kalau ini yang nanti tamat Bapak Ibu, yang ininya yang ingat sama kita. Kalau siswa yang baik-baik setelah tamat itu tanyalah nanti dia, apa jawabannya? Saya pintar bukan karena SMK 9, saya belajarnya di luar, saya les, saya belajar di Google, itulah jawabannya, bukan gurunya juga. Tapi kalau Ibu ketemu dengan siswa bandel dulu di sini, ketemu dia di luar, ini masih mengakui kita sebagai gurunya. Kalau kita terjadi apa-apa, itulah yang akan menolong kita duluan, yang bandel dulu itu. Kalau ketemu di luar kita entah bocor sepeda motor kita atau apa, yang itu yang akan bantu kita. Kalau yang baik-baik itu sembunyi gitu, malu dia rasanya ketemu kita. Itu yang terjadi, yang banyak terjadi. Jadi saya minta bagi kita guru-guru penggerak, mari berbeda, ya, adakan perubahan. Kita betul-betul membimbing siswa ini dengan hati, ikhlas kita. Ya, harus punya beda. Saya sudah lihat memang beda guru-guru penggerak itu sudah ada perubahan saya lihat. Ya. Mudah-mudahan kita semakin banyak nanti di SMK 9 ini guru-guru penggerak, ya, akan membawa SMK 9 lebih maju lagi. Tidak seperti namanya itu. Ya, kalau saya bilangnya, karena saya orang Padang Bapak Ibu, saya bilang 9 itu sambilan. Berapa jumlahnya? 9. Kata orang Padang itu bilang 9 itu apa? Sambil aja sekolah di sini nyambil gitu. Dan jangan kita bawa ke situ. Jangan sekolah ini cuma nyambil, jangan kita aja juga nyambil. Daripada nggak ada kerjaan, ya, atau nambah-nambah jam, ya, karena di tempat lain sedikit jamnya, lalu ngambil jam lagi ke sini, ya bisa nyambil ya. Kalau bisa janganlah, ya, apa yang disampaikan Pak Huta Barat, SMK 9 itu jadikan nomor 1. Itu selalu dia ucapkan dengan itu. Jadikanlah SMK 9 nomor 1. Saya tak mau katanya SMK 9 nomor 2 kan. Ya, kalau Anda mau bekerja di sini, SMK 9 lah nomor 1. Ya. Kemudian kalau saya sering mengatakan ini adalah sawah ladang kita. SMK 9 ini sawah ladang kita. Disinilah kita mencari nafkah istilahnya. Ya, kalaulah sawah ladang kita nggak kita siangi, nggak kita pupuk dengan baik, tentu hasilnya tidak akan baik. Hasilnya pasti tidak akan baik. Nah, maka saya berharap melalui nanti guru penggerak, karena jumlahnya sudah cukup, ya, banyak. Ya, SMK 9 termasuk guru penggeraknya banyak.
Tapi dibandingkan dengan guru-guru di swasta, karena di swasta ya saya nggak mau belum memberi tekanan kepada kita, nanti dikatakan saya yang kejam pula terhadap guru swasta atau guru honorer. Kalau di swasta Bapak Ibu ada penekanan, tak mau dia ikut guru penggerak, nggak usah kau ngajar di sini. Itu di swasta, ya, atau jam kau kurangi. Tapi itulah yang memacu guru-guru swasta untuk wajib ikut jadi guru penggerak. Kalau kita di sini kan enggak. Ya, guru BTT kalau ikut silakan, nggak ikut silakan, masih seperti itu. Tapi saya mengajak kita semua, ya, karena sekarang ini sebetulnya tidaklah jauh lagi berbeda antara kita PNS dengan non PNS, tidak hampir sama Bapak Ibu, hanya beda nama aja. Kalau dari penghasilan hampir samanya. GTT sekarang yang di provinsi dengan gaji 90.000 per jam kali 24 sama dengan kami golongan 3A. Gajinya sama. Kalau kami 3A dulu gajinya sih gitu juga. Ya. Apalagi kita kan bisanya lebih dari 24 jam dibayar oleh SPP, ya. Karena yang dari provinsi membayar sekarang ini 24 jam, ya. Itu kekuatan keuangan di provinsi. Dan mudah-mudahan melalui P3K yang kemarin Bapak Ibu yang ikut mudah-mudahan bisa lulus, ya, lulus semua dan ditempatkan memang di sini. Nah, ini harapan kita, ya. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, ya Bu. Jadi kita semakin kokoh gitu, ya, pendirian kita semakin kuat bahwa kita sudah statusnya berbeda dengan yang biasa, ya. Barangkali ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya juga berharap kita bisa mengikuti ini dengan baik sampai selesai nanti. Ya, kita bantu Bapak Ibu narasumber yang menjadi calon penggerak ini sampai ke titik terakhir nanti berhasil. Dan yang sudah itu tinggal satu fase lagi, tanggal 20-21 mereka sudah panen raya atau penutupan, ya, untuk guru penggeraknya. Mudah-mudahan mereka juga kita doakan lulus semua, ya, karena saya lihat bagus semuanya pelaksanaan. Nah, ini saja barangkali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan mas dari guru penggerak sebelum kita mendengarkan pembahasan dari ketiga materi.
pembahasan pemateri 1 mengenai budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Silvia SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi, Bapak Guru hebat. Di sini saya hanya ingin menerangkan sedikit, berbagi tentang budaya positif. Bapak Ibu, ketika saya ikut gimik ya di guru penggerak, kami ditanya, kita melakukan budaya positif apa di sekolah kita masing-masing? Jadi saya punya usul, saya bilang kita terapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tapi kembali kita berulang Bapak Ibu. Bapak Ibu guru kita macam mana SMK 9 ini? Mau budaya macam mana? Ayo kita berkolaborasi membentuknya. Dan kami di sini bertiga berdiri, untuk ada budaya berdiri. Sebenarnya kami hanya menjelaskan aja, karena Bapak Ibu sudah dengar waktu itu dari angkatan CDC angkatan 5 tentang budaya positif. Saya hanya mereview, mengulang kembali ingatannya supaya sama-sama belajar. Kami di sini belajar Bapak Ibu. Kami juga nggak paham, tapi kita sama-sama belajar. Kami juga mengimbaskan apa sih budaya positif yang kita lakukan di sekolah, ya. Kegiatannya itu kita adanya perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu kepala tangannya. Ada di kertas kita sobek kita kepalkan tangannya. Coba semua kepalkan tangannya. Coba ini saya berusaha membuka tangannya si Riza. Dia mau nggak digigit mau? Ada orang kan kita paksa pun nggak mau kan? Ada kita buka kita gigit tangannya, kita bujuk-bujuk pun nggak mau kan? Ya itu Bapak Ibu. Ketika kita juga melakukan perubahan terhadap anak didik kita, belum tentu semuanya mau. Belum tentu semuanya mau. Tapi Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana caranya kita untuk mengubah mindset mereka, untuk mengubah cara berpikir mereka, supaya mereka mau melakukan apa yang kita suruh. Misalkan tapi dengan kesadaran mereka, misalkan contohnya, ketika anak-anak melakukan kegiatan tidak disiplin, pasti kita jengkel ya. Untuk Bapak Ibu guru di sini kan, jengkel. Tapi kita nggak usah marah-marah. Saya teringat Budame, pas saya piket, Budame bilang ini, kak, saya suka di sini. Memang saya sadar, tergerak juga, kak, nggak usah marah-marah kak. Nanti kakak tua, saya terpukul juga situ. Benar nih, kak, janganlah dibilang siswa bodoh, nggak ada kak siswa bodoh. Dari situ saya berpikir bahwa guru-guru SMK 9 ini sudah guru-guru hebat. Sudah dapat pengimbasan dari angkatan CGP angkatan 5. Begitu juga Bu Riza sudah melakukan yang namanya disiplin di kelasnya sebagai wali kelas. Saya tahunya ketika saya masuk ke kelas Bu Riza, anak-anak itu pakai bag. Pas saya juga pindah, saya tengok, kenapa pada pakai bag? Gitu ya kan? Ya Bu, kami ketentuan kalau keluar kelas pakai bag itu bagus juga. Jadi kita tahu, berarti kalau dipakai bag ya lagi keluar. Jadi kita tahu anak ke kantin itu berarti dia tak bisa sama gurunya ke kantin atau ke kamar mandi. Jadi anak itu nggak berkeliaran di sekolah pas jam pembelajaran. Jadi saya di situ udah menganggap bahwa anak-anak itu, bahwa guru-guru SMK 9 ini sudah melakukan yang namanya budaya positif. Tanya Pak Karisma. Perubahan paradigma teori kontrol teori pilihan. Katanya ilusi guru mengontrol murid. Memang kita mengontrol murid, tapi berpulang kepada anak muridnya. Mau nggak kita kontrol? Posisi kontrol mana yang kita pegang Bapak Ibu? Sekarang kita di posisi kontrol mana kitanya? Pemaksakah? Atau pemberi saran kah? Atau gimana? Itu kitanya. Anak itu nggak bisa kita paksa. Biarlah keluar dari sadarnya bahwa dia perlu akan disiplin itu. Baru ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menurut Bapak Ibu, ketika kita bikin karakter membuat merasa bersalah, apakah itu menguatkan karakter anak-anak? Coba Bapak Ibu di sini kita saling sharing, apakah itu bisa menguatkan karakter anak-anak? Coba Ibu Risma, gimana? Menurut Ibu, apakah dengan kita memberikan kritik, salah, yang kau lakukan itu tidak benar, apakah itu sudah menguatkan karakter si anak? Belum tentu.
dalam dirinya, motivasi intrinsiknya. Kembali Bapak, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita dari stimulasi, respon, dan teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti kita. Bisa nggak? Tidak bisa. Yang kita harapkan, kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi pemikiran orang itu tentang sekolah ini. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Saya pun baru sadar Bapak Ibu. Saya juga di situ begitu saya mempelajari modul 1-4, saya sadar bahwa diri saya banyak kurangnya. Bahwa saya itu nggak ada apa-apanya bagi anak murid saya. Karena saya masih memaksakan apa yang saya inginkan, yang apa yang ada di dalam diri saya untuk anak didik saya. Ternyata bukan. Apa yang menjadi pandangan mereka, kita belajar untuk meluaskan pemikiran mereka. Mereka sehingga paham apa yang mereka inginkan dan kita inginkan. Baru perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nggak boleh ya, kita jangan kayak gitu-gitu aja. Saya bilang tadi, oh bodoh kan, bodoh marah, nggak boleh. Nggak boleh bilang begitu, ya kan? Nah, jadi kita nggak boleh, kita nggak boleh melihat sekolah itu udah melakukan salah, udah buruk pasti hidupnya tidak, Bapak Ibu. Bukan itu, Bapak Ibu. Semua perilaku yang mereka lakukan itu ada tujuan. Mungkin dia melakukan kesalahan, ada tujuan yang dilakukan. Mungkin anak itu terlambat, kita kan nggak tahu Bapak Ibu apa yang dilakukannya di rumah dari pagi sampai malam. Entah apa yang dikerjakan, mungkin dia bantu emaknya jualan atau dia kita nggak tahu. Kita terlebih dahulu tahu kenapa, apa yang buat mereka seperti itu. Baru orang lain bisa mengontrol, saya nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengontrol diri kita ya Bapak Ibu. Yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita boleh tanyakan sama anak Bapak Ibu, apapun yang aku bilang, kalau kamu tidak terima, tidak akan berjalan. Tapi kalau kau menerimanya dalam hati dirimu, apapun yang saya katakan, nggak mau saya katakan, pasti akan kau lakukan. Sama nggak mungkin ya Bapak Ibu, kita bilang, nah itu tahu kan semua kita pun nggak pernah ngomong. Kita pasti bilang yang terbaik sama anak, tapi di luar kendali kita, mereka melakukannya di luar kendali kita. Jadi bagi kita hanya bisa melakukan apa dampaknya ketika kau ikuti itu. Apa kalau kau melakukan kesalahan, apa konsekuensi yang kau terima? Saya bisa mengontrol, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal. Iya, tidak boleh ada kata-kata paksaan sama anak-anak. Tapi Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi. Mari kita sama-sama menerapkannya itu di lingkungan sekolah kita, bersama anak murid kita, sama warga sekolah, baik kepala sekolah, baik wakilnya, baik staf. Kita harus menganalisis kenapa si anak ini, kenapa si murid ini melakukan yang namanya tindakan pelanggaran tersebut. Mungkin ada suatu kebutuhan daripada yang kelima tadi yang belum terpenuhi. Nah, maka dari itulah makanya kita pelajari 5 dasar kebutuhan manusia. Seperti itu ya, memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah Bapak Ibu ya sebentar, ini ada beberapa video singkat ya. Sorry. Oke lah. Untuk lebih memahami ya materi yang sudah saya jelaskan tadi, sedikitnya ini ada beberapa video singkat ya. Oke Pak Karis, silakan.
dan bahagia ibu dan bapak guru segi hebat restitusi untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan yang seluruh murid dikaitkan berbagai budaya seimbang bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka
saja. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, nah itu dah dia Bapak Ibu tentang videonya. Nah, terima kasih sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu Nisa. Ya, lanjut pembicara. Terima kasih kepada Ibu ya yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Untuk mencairkan suasana, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking agar kita semakin fokus untuk materi kita yang ketiga yang akan dipandu oleh ketiga materi kita. Budanya boleh. Kepada Ibu dan Bapak dipersilakan. Kita berdiri dulu Bapak Ibu. Sebentar aja hanya relax aja. Ya, relax ya. Ini udah sering melakukan ini kelas ini, ya kan? Sama anak-anak. Iya, Bob ya. Pernah kan speaking ya? Sama anak. Ya lah, pelajaran untuk lansia kan pernah ya. Kayaknya saya ya pernah masuk ke kelas Bu Aulia dan Bu Aulia juga nyuruh anak nyanyi lagu apa boleh balon pada 5 ya Bu Aulia ya. Lagu lansia. Nah, waktu itu yang siswa yang nyanyi balon pada 5 nggak pernah. Bukan nyanyi kelas lain mungkin ya. Jadi yang mau kita terapkan hanya gini. Kalau pagi terkuin berapa kali? 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Kalau siang? Kalau siang dia 2 kali tepuk. Selamat siang. 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 Kalau sore? Kalau sore dia 3 kali. Selamat sore. Sore. Oke. Malam. Malam tidak, karena malam tidur. Kalau malam boleh gini, boleh. Yang penting jangan bertepuk ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang penting jangan bertepuk ya. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Siap boleh ya? Selamat pagi. Pagi. Sore. Sore. Siang. Malam. Oh, ya. Makan sore banget. Ya, semangat. Wah, ini kayaknya semangat kayak Pak Teludung nih katanya. Iya, jadi artinya mereka masih, kita semua masih Iya, konsentrasi ya. konsentrasi dalam materi tadi. Oke, selamat pagi. Pagi. Malam. Malam tidak. Betul, karena malam tidur sekali lagi ya. Sekali lagi, biar masih konsentrasi lagi. Selamat pagi. Pagi. Sore. Sore. Pagi. Pagi. Malam. Oke. Sudah konsentrasi? Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung dekat. Setelah ice breaking ini diharapkan kita untuk semakin fokus ke materi kita yang ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Karisma Dhani, yaitu mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Nur Anissa. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih ya, walaupun gak apa-apa sambil makan gorengan, boleh. Oh, tapi ya, guru ada gorengan di Iya. samping. Ada di samping gorengan. Diambil sambil dimakan juga boleh. Ini yang terakhir saya pembicaranya dan kita berharap nanti jam 12 itu paling lama sudah selesai. Dan nanti kita bisa makan siang. Makan siang bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi karena tadi kita udah ice breaking, harapannya kita semua udah kembali konsentrasi. Nah, Bapak Ibu, ini materi yang terakhir, 2 materi yang terakhir tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang akan disampaikan nanti menurut Diana Rosen, dan nanti kita merefleksikan diri kita dari ke-5 konsentrasi atau 5 posisi kontrol itu, kita sekarang di mana posisinya. Nanti kita akan pilih salah satu dan sebagai refleksinya. Nah, yang selanjutnya tujuannya kita memahami 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama, nanti kita melakukan refleksi atau menilai diri kita bahwa
mana yang sudah kita jalankan selama ini sebagai guru. Oke, ada waktu yang kita berada, oh ternyata aku udah bagian yang ini nih gitu. Ternyata aku bagian yang ini udah gitu. Dan nanti kita akan tahu kira-kira mana posisi yang paling tepat untuk siswa yang memerdekakan mereka. Artinya mereka tidak akan terbeban, tidak akan merasa dibatasi kesenangan mereka. Ini yang kedua. Nanti dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, Bapak Ibu. Jadi ada posisi manajer yang paling tinggi dan diharapkan kita mampu untuk melakukannya. Kalaupun tidak sampai di manajer, minimal pemantau. Ini nanti ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tentang 5 posisi kontrol. Nah, sebelum sampai ke situ, kita akan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira kalau seandainya ada situasi atau masalah yang sampai kepada kita, kira-kira kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Ada 2 studi kasus di sini, Bapak Ibu. Yang pertama kita boleh baca ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari ibunda desa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar. Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa. Ada Hana di kasar-kasar ini si Tisa. Si Tisa melapor ke kepala sekolah. Kalau seandainya kita sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang kita lakukan? Cobalah dulu. Pak Abdul Rasid, Pak, izin berdiri Pak, mohon Pak. Kalau seandainya Bapak sebagai kepala sekolah menggantikan Ibu Dewi, kira-kira dalam kasus ini apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan Pak. Pertama saya menasihati si Bisa lah ya. Oke, dan Hana. Kemudian memberikan masukan menjadi lebih baik. Memberikan masukan. Oke. Tangan dulu untuk Bapak Ibu. Bagus. Nanti kita bisa mulai juga yang dilakukan Bapak ini masuk posisi kemana nih gitu. Oke. Kalau seandainya Ibu Risma, silakan Bu berdiri Bu. Kalau seandainya Ibu Risma ini sebagai Ibu Dewi datang Tisa dan Hana menjumpai Ibu karena mereka saling menjelek-jelekkan. Kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah apa yang Ibu lakukan? Saya cari tahu dulu permasalahannya. Bu, cari tahu permasalahannya Bu. Masalahnya di mana, baik dari pribadi masing-masing, dari Isa ataupun Hana. Kita baru ambil kesimpulan kalau memang bahasa ini memang terlalu kita menasihatinya ke si Isa dulu. Kita cari perubahan di Isa dulu, baru kemudian kalau memang tidak ada perubahan, pasti ada lanjutan dari setelah yang kita panggil, berarti kita berhubungan dengan orang tua. Artinya berarti dari siswa dulu baru ke orang tua. Iya. Itu jalan yang dilakukan. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Risma. Terima kasih. Oke, nanti seperti yang kita bilang tadi bahwa dari yang dilakukan Pak Abdul dan dilakukan Ibu Risma, dari 5 posisi ini yang mana? Apakah resource manager atau masih penghukum atau hanya pemantau saja? Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Kita mau refleksi dulu ya. Artinya nggak ada yang salah juga sih dari jawaban kita. Oke, Bagas adalah siswa kelas 8 SMP Budi Mulya. Dia sering sekali tidak datang ke sekolah. Hampir setiap minggu ada absennya. Dan dia datang ke sekolah pun pasti selalu terlambat 20 menit. Kalau 7.15 kita masuk, dia datang 7.35 sampai di sekolah. Nah, kasus yang kedua, kira-kira kalau ada, pasti ada siswa kita kayak gitu ya. Kalau misalnya dia tiap minggu datang, mungkin ada juga. Kalau dia 20 menit datang juga, pasti ada juga SMK Negeri 9. Nah, kalau kita sebagai wali kelasnya, kalau tadi kan kepala sekolah, kalau kita sebagai wali kelasnya dapat kasus seperti anak kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana tindakan yang kita buat? Izin, Ibu, silahkan Bu. Oh, saya. Ibu Hidayati. Jadi ibunya saya, oke. Ibu Hidayati, silahkan Bu berdiri Bu. Ibu sebagai wali kelas si Bagas, apa yang Ibu lakukan? Kalau Bagas sering absen dalam terlambat 20 menit, apa solusi atau tindakan yang Ibu lakukan sebagai wali kelas? Kalau sering absen dan sering terlambat, saya akan meminta siswa itu untuk menjelaskan alasannya terlambat kenapa. Kalau sudah dapat saya ini permasalahannya, itu saya akan mencari solusinya bersama-sama dengan siswa tersebut. Kalau sudah dapat solusinya, saya akan memikirkan apa sih yang akan saya lakukan pada siswa. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Hidayati. Terima kasih Ibu. Dan Bapak Ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga
3 restitusi, semoga ini bisa kita pahami bersama, ini sebagai pengimlasan. Mudah-mudahan hal yang positifnya boleh kita lakukan dalam kelas kita, dan harapannya nanti kita bisa bekerjasama berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita di SMK Negeri 9 dan sesuai dengan anjuran dari protokol sekolah tadi. Sekian dan terima kasih, saya kembali kepada Ibu Nur Anissa. Saya selaku moderator sekaligus MC meminta maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami guru SMK Negeri 9 Medan. Siap melakukan budaya positif. Yes! Keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Astuti Dea. Kepada Ibu dipersilakan. Oke ya. Terima kasih sebelumnya buat Ibu Anissa ya buat dan kesempatannya. Bapak Ibu saya di sini aja ya. Penjelasan nggak banyak kok, sikat aja. Kalau tadi sudah banyak diterangkan atau dipaparkan oleh Ibu Eva ya tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif, yaitu tentang dimulai daripada yang namanya disiplin. Nah kali ini saya akan kembali mengulang ya, mereview dari yang sudah dijelaskan angkatan sebelumnya tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pertama sekali berbicara tentang keyakinan kelas ya. Sebenarnya kalau tampil ya, belum tampil ya slide-nya ya. Nah, di sini sebenarnya itu kalau dahulu ya sebelumnya sudah pernah kita mendengar ya keyakinan kelas itu berangkat daripada kata sebelumnya yaitu tentang kesepakatan kelas, sama ya Bapak Ibu. Cuma di CGP angkatan ke-7 ini sudah berubah. Kalau dahulu kesepakatan kelas, sekarang jadi keyakinan kelas ya. Nah sebenarnya kenapa sih keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas itu sebelumnya ya Bapak Ibu? Ya. Apa sih keyakinan kelas itu ya kan? Nah keyakinan kelas kenapa tidak peraturan kelas aja bahasanya ya? Kenapa tidak peraturan kelas aja? Kenapa keyakinan kelas? Kalau dahulu saya bilang tadi kesepakatan kelas, tapi sekarang jadi keyakinan kelas ya. Nah kita akan bisa mengetahui jawabannya setelah kita melihat ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Slide selanjutnya Pak Karis. Yaitu pertanyaannya yaitu tentang mengenai ya mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ya. Kita kan selalu ya kalau kita mau berangkat itu atau mau berpergian menggunakan sepeda motor pasti menggunakan yang namanya helm ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Tentunya karena kita yakini untuk keselamatan, benar sekali ya Bu Diana. Nah, yaitu tentang untuk keselamatan ya. Nah, yang kedua, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang yang namanya penggunaan masker atau mencuci tangan. Tentu kan karena kita meyakini bahwasanya dengan mencuci tangan kita akan menjaga yang namanya kesehatan. Berarti Bapak Ibu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Kita melakukan suatu perbuatan karena kita meyakini ada suatu nilai-nilai makna atau kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nah, begitu pula dengan ini, yaitu tentang keyakinan kelas tadi, ya. Selanjutnya yaitu tentang adanya nilai-nilai keselamatan, ya. Nilai-nilai keselamatan tadi yang pertama tadi kita menggunakan helm saat menggunakan roda 2, yaitu tentang adanya nilai keselamatan. Kita mencuci tangan, menggunakan masker, kita meyakini untuk menjaga kesehatan. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya Bu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itulah yang kita yakini. Begitu pula lah halnya dalam membuat keyakinan kelas ini, ya kan? Nah, jadi kita sepakati murid-murid itu pun begitu. Tindakan yang akan dilakukan, mereka akan meyakini karena memiliki yang namanya suatu nilai-nilai tertentu. Ada maknanya melakukan suatu tindakan, ada tujuannya dia melakukan tindakan. Bukan hanya sekedar peraturan kelas ya Bapak Ibu. Misalnya kita bilang dilarang menggunakan handphone saat belajar, ya. Atau tata tertib kita kan banyak nih ya. Nah, itu kan hanya sekedar berupa yang namanya peraturan kelas saja. Nah, tapi di sini bukan seperti itu yang dimaksudkan, tapi keyakinan.
Ya, kita menanamkan keyakinan kelas pada murid-murid kita sehingga dia mengerti kenapa dilakukan tindakan ini, karena memiliki yang namanya suatu nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya, ada maknanya, ada tujuannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini bagaimana proses pembentukan daripada keyakinan sekolah tersebut atau kelas itu. Mungkin ya Bapak Ibu sudah melakukan ini ya. Biasanya kita membuat yang namanya suatu keyakinan kelas, atau dulu bahasanya itu tentang kesepakatan kelas itu biasanya di awal tahun ajaran baru ya, sebelum melakukan yang namanya proses pembelajaran ya, kita membuat dulu keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Tapi nggak masalah, ini untuk kedepannya kita kan hanya mereview ya Bapak Ibu. Nah, manakala juga ada Bapak Ibu yang belum membuat yang namanya keyakinan kelasnya masing-masing, untuk ke depan nanti bisa dibuat ya. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut atau sekolah? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat ya, kita harus mengetahui bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, umum dia ya, bukan berupa kayak peraturan, tapi pernyataan universal. Nah, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dalam bentuk positif. Nah, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid nantinya, ya, dan semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya, ikut menyumbangkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini, berdiskusi artinya dalam pembuatannya lewat kegiatan curah pendapat. Nah, selanjutnya yang 7, keyakinan kelas ini bisa ditinjau ulang kembali apabila misalnya di kemudian hari ada yang mau dirubah. Ini bisa ya Bapak Ibu. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah ya. Nah, yang pertama yaitu kita ya sama seperti yang tadi ya, kita mempersilakan warga kelas kita atau murid-murid kita untuk yang melakukan namanya berdiskusi atau kegiatan curah pendapat ya. Apa yang akan kita sepakati nih, yang akan kita yakini menjadi keyakinan kelas kita. Yang kedua, kita membiarkan murid kita atau mencatat poin-poin yang penting ya, seperti misalnya kita buat tadi suatu papan tulis atau di poster atau di kertas ya. Nah, di mana semua warga kelas itu nanti akan bisa melihat hasil daripada yang disepakati tadi. Nah, disusun berdasarkan proses prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti dalam proses pembentukan keyakinan kelas ini perlu diingat atau perlu dipahami, kita harus mengganti kalimat-kalimat yang bentuknya negatif ke dalam positif ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti apa? Slide selanjutnya. Contoh kalimat negatifnya, ini harus perlu dipahami ya. Kalimat negatif misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu contoh kalimat negatif, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi hendaknya kita buat kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, kalimat negatif selanjutnya, jangan datang terlambat ke sekolah. Kata-kata jangan, tidak boleh, itu kalimat negatif. Tapi bentuknya datang tepat waktu ke sekolah. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi ya, lewat curah pendapat tadi yang nomor 4. Kita tinjau kembali hasil diskusi siswa tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang namanya keyakinan kelas kita. Oke. Ya. Ya, di mana kita melihat bahwasannya pernyataan yang tertulis di sana ya apakah sudah sesuai ya, jangan bentuknya seperti peraturan-peraturan ya. Nah, selanjutnya nanti sehingga murid-murid itu dapat menemukan nilai-nilai daripada keyakinan kelas yang dibuat kayak tadi, ada nilai keselamatan, ada nilai kesehatan, ada nilai apa lagi, ada nilai saling menghormati, masih banyak lagi. Tadi mungkin udah diterangkan Ibu Eva ya, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nanti yang perlu diingat garis bawahi bahwasannya dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Ya, harus ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, contohnya situ ada juga lagi ya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Ya, nah itu semua berada di bawah satu payung yang sama, yaitu keyakinan adanya saling menghormati, ya, atau nilai kebajikannya hormat. Ada nilai kebajikannya, ya. Nah, keyakinan kelas inilah yang dimasukkan dalam daftar yang kita sepakati. Nah, ya, selanjutnya kita tinjau ulang kembali keyakinan kelas kita secara bersama-sama, ya. Baru
kita buatlah peraturan tersebut menjadi beberapa keyakinan. Mungkin nanti poin-poinnya nggak usah terlalu banyak ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas ini, ya, supaya gampang diingat ya oleh siswa, ya. Iya, benar sekali ya. Nah, selanjutnya ya, keyakinan kelas itu setelah kita ulang, ya, kita tinjau ulang dan semua warga sekolah menyetujui, baik siswa maupun guru dan yang lainnya, maka kita tanda tangani dan kita sepakati ya. Nah, itu boleh digantungkan misalnya di tempat di mana lah yang bisa dilihat oleh semua warga sekelas ya, warga sekolah. Nah, di sini ada tabel nih, Bapak Ibu, ya, tentang tabel T, ya, yang selalu bersikap positif. Ini adalah tabel ketika kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada bentuknya ada dua, ada tabel T, ada tabel Y, ya. Nah, kegiatan seperti ini tampak seperti, misalnya ya, tepat waktu datang ke sekolah, ya. Ini kita yakini. Kalau tidak tampak seperti, artinya jangan sampai seperti ini dilakukan. Terlambat datang ke sekolah. Kan masih bernilai positif ya kalimatnya. Nah, yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Ya, tidak tampak seperti, tidak berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya, keyakinan kelas kita yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, kita buat tidak tampak sepertinya. Tidak berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Menjaga kebersihan kelas. Tidak membuang sampah sembarangan. Senyum sampah di lingkungan sekolah. Kalau tampak ya, tidak tampak sepertinya, acuh terhadap siapapun. Itu tabel pembuatannya ya. Ini tabel T yang bersikap positif. Selanjutnya ada juga yaitu tabel Y ya. Tapi sebelum tabel Y, di sini ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Nah, seperti ini juga ya, bisa meminta izin menggunakan barang orang lain. Ya, tidak tampak seperti tidak meminta izin menggunakan barang orang lain. Menghargai pendapat orang, itu keyakinan kelasnya kita buat. Kalau tidak tampak sepertinya bagaimana? Menyanggah. Artinya nanti nggak boleh menyanggah gitu ya, menjatuhkan atau menjatuhkan pendapat teman. Nah, selanjutnya mengucapkan maaf, tolong, terima kasih. Itu keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, kalau tidak tampak sepertinya, enggan menggunakan kata maaf, tolong, atau terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu bekerja sama dalam kebersihan. Kita buat keyakinan kelasnya. Kalau tidak tampak sepertinya, pulang lebih dulu meninggalkan teman piket. Nah, itu dia, masih bernilai positif ya. Nah, selanjutnya yaitu tabel Y. Ada tabel Y ya Bapak Ibu. Nah, di sini setiap anggota kelas melakukan tugas ya. Ada tabel Y di sini, ada yang namanya terdengar, terlihat, berperilaku. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca ya. Biasa-biasakan ya. Kecil mungkin ya. Satu orang berbicara, ini contoh sebagai contoh. Satu orang berbicara sebelum memulai pembelajaran. Mari kita lihat sekeliling kita. Mari kita bersihkan lingkungan belajar kita agar menjadi nyaman. Mari kita mulai bersama-sama. Ini yang kedengarannya nanti ya. Nah, kalau terlihatnya bagaimana? Bekerja. Nanti hasilnya bekerja bersama-sama dalam kebersihan kelas. Nah, perilakunya bagaimana yang diharapkan? Yaitu membersihkan, ya, memberikan salam kepada guru, ya, menjaga ketertiban kelas, saling berbicara dengan santun, bertindak dengan sopan, ya. Nah, berperilakunya bagaimana mungkin diharapkan dari keyakinan kelas tersebut? Melakukan budaya senyum sapa, seperti tadi yang sudah dijelaskan Ibu Eva, melakukan tugas dengan sukacita, dan adanya keharmonisan lingkungan sekolah. Ya, itu dalam tabel Y. Nah, baiklah Bapak Ibu ya, itu tadi mengenai yang namanya keyakinan kelas ya, di mana seseorang itu ya lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan atau melakukan sesuatu ketika dia meyakini ya sesuatu kegiatan tersebut atau tindakan tersebut mempunyai atau memiliki yang namanya makna atau tujuan daripada hanya sekedar peraturan. Kalau hanya sekedar peraturan yang kita buat Bapak Ibu, nanti mungkin siswa-siswi kita akan ya mungkin hanya mengikuti tapi akhirnya bosan. Ya, tapi harus kita sampaikan apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga mereka mengerti tujuan dari tindakan yang dilakukan tersebut. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Seperti tadi ada keselamatan, ada kesehatan, ya, ada menghargai orang lain seperti itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah akan menentukan visi kita ke depannya Bapak Ibu, tujuan daripada sekolah kita atau institusi. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua yaitu mengenai tentang yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, setelah kita pada keyakinan kelas ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya ya, kalau kita ketahui ya Bapak Ibu,
5 kebutuhan dasar manusia. Seseorang yang namanya melakukan tindakan ya karena ada motif daripada itu ya. Kebutuhan dasar inilah yang menjadi motif daripada tindakan manusia ya. Seorang ya manusia itu melakukan tindakan karena ada suatu kebutuhan. Seperti tadi contohkan Ibu Eva katanya, apa tujuan Bapak Ibu datang ke sekolah ini? Ya kan? Seperti itu. Mungkin ada tadi yang menjawab, ini mengajar Bu, ya kan? Ibu Dewa tadi membilang, ya. Nah, begitu juga sama hal yang seperti kita. Kita ini manusia, baik murid maupun guru, ada tujuan kita datang, ya. Ada tujuan kita kan Bu. Nah, seperti itulah kebutuhan dasar ini. Yang pertama sekali yaitu kita itu melakukan suatu tindakan karena ada motifnya, ya. Yang pertama yaitu motif untuk mempertahankan hidup. Tujuan pertama kita ya. Ya, bertahan hidup. Nah, apa itu bertahan hidup? Ya, kegiatan bertahan hidup ini adalah kebutuhan ya survival, ya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya seperti kita menjaga kesehatan, ya kebutuhan bertahan hidup itu apa lagi selain kesehatan? Rumah, ya makanan, itu semua kita lakukan. Tindakan kita itu kita lakukan untuk mempertahankan hidup ya Bapak Ibu ya. Nah, ada juga selain kebutuhan fisiologis, ada juga kebutuhan biologis. Nah, kebutuhan biologis ini adalah kebutuhan yaitu bagian daripada proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kenapa seseorang itu melakukan yang namanya tindakan ya? Nah, yang kedua karena adanya suatu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini kebutuhan ini ya, kebutuhan yang kedua ini, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, dan kebutuhan nanti yang selanjutnya dari kebutuhan 2 dan ketiga ini adalah kebutuhan psikologis. Kalau tadi fisiologis, ini psikologis ya. Kebutuhan untuk disayangi atau diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi dengan orang lain atau kebutuhan sosial ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti misalnya teman, keluarga, atau pasangan bagi yang sudah menikah, atau teman kerja, ya. Begitu pula dengan yang memelihara hewan, ya, atau kelompok dimanapun kita tergabung, ya. Jadi kebutuhan seseorang yang kedua yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu adanya kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Nah, di sini kebutuhan ini yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk menunjukkan atau mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki, ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini kebutuhan yang ketiga. Ya, kebutuhan manusia. Kalau tadi yang pertama untuk mempertahankan hidup, yang kedua kebutuhan untuk rasa kasih sayang, ya, dan diterima. Yang ketiga kebutuhan yaitu tentang pengakuan atau kemampuan, ya. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan yang keempat, yaitu kita sebagai manusia memiliki kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan yang namanya kebebasan atau pilihan, ya Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas artinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Kebutuhan yang keempat dan yang terakhir ya, kebutuhan yang harus dipenuhi yang kalah pentingnya yaitu kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu. Ya, setiap manusia memiliki yang namanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kelima yaitu kesenangan, untuk merasa senang itu harus Bapak Ibu, ya. Jangan mau hidup ini sedih selalu, ya kan Bapak Ibu, harus bisa bahagia. Itu merupakan suatu kebutuhan kita, ya, sebagai manusia. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini, ya, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti misalnya bermain, tertawa. Nah, di sini juga kalau kita kaitkan dengan anak-anak didik kita, anak-anak juga dengan kebutuhan dasar kesenangannya yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, ya. Mereka juga ingin berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, ya. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, ya. Misalnya mereka suka bersenda gurau, canda-canda, ya, dan juga memuaskan, ya. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun, ya, mereka masih terlihat lucu. Nah, itu merupakan suatu tindakan-tindakan dalam hal proses pemenuhan kebutuhan kesenangan mereka. Jadi inilah yang harus kita pahami ya Bapak Ibu.
nanti kalau misalnya kita menjumpai anak-anak misalnya dengan banyak melakukan namanya tindakan pelanggaran, jangan langsung kita hukum. Disitulah kita peran kita sebagai seorang guru. Kita harus menganalisis kenapa si anak ini, kenapa si murid ini melakukan yang namanya tindakan pelanggaran tersebut. Mungkin ada suatu kebutuhan daripada yang 5 tadi yang belum terpenuhi. Nah, maka dari itulah makanya kita pelajari nih 5 dasar kebutuhan manusia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ya, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, Bapak Ibu ya, sebentar, ini ada beberapa video singkat ya. Masuk lagi? Oke lah, baiklah. Untuk lebih memahami ya materi yang sudah saya jelaskan tadi, sedikitnya ini ada beberapa video singkat ya. Oke Pak Haris, silakan. Kalau kita sebagai wali kelas yang dapat kasus seperti ini anak kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana tindakan yang kita buat? Izin, Ibu, silakan Bu. Ibu Hidayati. Jadi Ibu saya, oke, Ibu Hidayati, silakan Bu berdiri Bu. Ibu sebagai wali kelas si Bagas, apa yang Ibu lakukan? Kalau Bagas sering absen, datang terlambat 20 menit, apa solusi atau tindakan yang Ibu lakukan sebagai wali kelas? Kalau sering absen dan sering terlambat itu saya akan meminta siswa itu untuk menjelaskan alasan dia terlambat kenapa kan. Kalau sudah dapat saya di permasalahannya, itu saya akan mencari solusinya bersama-sama dengan siswa tersebut. Kalau sudah dapat solusinya, saya akan memikirkan apa sih yang akan saya lakukan kepada siswa. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Hidayati. Terima kasih Ibu. Artinya cari masalah dulu, ada solusinya, jalan keluarnya. Oke, satu orang lagi, mungkin Ibu Yolanda. Silakan Ibu Mendla dari belakang. Kalau seandainya Ibu wali kelas 10, 11 ya? 11 ya. 11 animasi, 11 DKW 1. Ada Bagas tuh namanya misalnya. Sering terlambat dan jarang masuk. Kira-kira Ibu sebagai wali kelas gimana Bu? Ya sama jawabannya sama Ibu apa Ibu Oke, selamat pagi, malam. Malam tidak kumpul karena malam tidur. Sekali lagi ya. Sekali lagi biar lagi konsentrasi lagi. Selamat pagi, sore, pagi, malam. Oke. Konsentrasi nih. Oke, tepuk tangan juga semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau seandainya kita sebagai kepala sekolah, kira-kira apa yang kita lakukan? Cobalah dulu, Pak Abdul Rasid Pak, izin berdiri Pak, mohon Pak. Kalau seandainya Bapak sebagai kepala sekolah menggantikan Ibu Dewi, kira-kira dalam kasus ini apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan Pak. Pertama saya Menasihati si Nisa lah ya. Oke, dan Hana. Kemudian memberikan masukan menjadi lebih baik. Memberikan masukan. Oke, tangan dulu untuk Pak Bapak Ibu. Bagus. Nanti kita bisa mulai juga biar dilakukan Bapak ini masuk posisi kemana nih gitu. Oke, kalau seandainya Ibu Risma, silakan Bu berdiri Bu. Kalau seandainya Ibu Risma ini sebagai Ibu Dewi, datang Tisa dan Hana menjumpai Ibu karena mereka saling menjelek-jelekan. Kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah apa yang Ibu lakukan? Saya cari tahu dulu permasalahannya. Bu, cari tahu permasalahannya Bu. Masalahnya di mana, baik dari pribadi masing-masing, dari Isa ataupun Hana. Kita baru ambil kesimpulan kalau memang bahasa ini memang terlalu kita menasihatinya ke Isa dulu. Kita cari perubahan di Isa dulu, baru kemudian kalau memang tidak ada perubahan, masih ada lanjutan dari setelah yang kita panggil, baru kita berhubungan dengan orang tua. Artinya berarti dari siswa dulu baru ke orang tua. Itu jalan yang kita lakukan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Risma. Terima kasih. Oke, nanti seperti yang kita bilang tadi bahwa dari yang dilakukan Pak Abdul dan dilakukan Ibu Risma, dari 5 posisi ini yang mana? Apakah termasuk manajer atau masih penghukum atau hanya pemantau saja?
Oke, kita masuk ke kasus yang kedua. Kita mau refleksi dulu ya. Artinya ada yang salah juga sih dari jawaban kita. Oke, Bagas adalah siswa kelas 8 SMP Budi Mulia. Dia sering sekali tidak datang ke sekolah. Hampir setiap minggu ada absennya. Dan dia datang ke sekolah pun pasti selalu terlambat 20 menit. Kalau 7.15 kita masuk, dia datang 7.35 sampai di sekolah. Nah, kasus yang kedua, kira-kira kalau ada, pasti ada siswa kita kayak gitu ya. Kalau misalnya dia tiap minggu datang, mungkin ada juga. Kalau dia 20 menit datang juga, pasti ada juga di SMK Negeri 9. Nah, kalau kita sebagai wali kelasnya, kalau tadi kan kepala sekolah, kalau kita sebagai wali kelasnya dapat kasus seperti anak kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana tindakan yang kita buat? Izin, Ibu, silahkan Bu. Oh, saya. Ibu Hidayah. Jadi Ibu saya, oke. Ibu Hidayah, silahkan Bu berdiri Bu. Ibu sebagai wali kelas si Bagas, apa yang Ibu lakukan? Kalau Bagas sering absen dalam terlambat 20 menit, apa solusi atau tindakan yang Ibu lakukan sebagai wali kelas? Kalau sering absen dan sering terlambat itu saya akan meminta siswa itu untuk menjelaskan alasannya terlambat kenapa. Kalau sudah dapat saya ini permasalahannya, itu saya akan mencari solusinya bersama-sama dengan siswa tersebut. Kalau sudah dapat solusinya, saya akan memikirkan apa sih yang akan saya lakukan pada siswa. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Hidayah. Terima kasih Ibu. Dan Bapak Ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga ini bisa kita pahami bersama. Ini sebagai pengimlasan. Mudah-mudahan hal yang positifnya boleh kita lakukan dalam kelas kita. Dan harapannya nanti kita bisa bekerjasama berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita di SMK Negeri 9 dan sesuai dengan anjuran dari protokol sekolah tadi. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada Ibu Nur Anissa. Saya selaku moderator sekaligus MC meminta maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami guru SMK Negeri 9 Medan